Halo gengs, Koca. Jadi monitor di belakang gue ini Samsung M7 4K 43 inch itu adalah sebuah monitor yang lumayan laku keras sih ya belakangan ini. Selalu sold out terus. Dan mungkin kebanyakan orang sering pakainya itu monitor di 24 atau 27 inch atau mungkin di 34 inch yang ultra wide. Jarang-jarang banget pakai 43 inch kan. Jadi gue pengen bahas pengalaman gue. 27 inch itu menurut gua selalu menjadi sweet spot dalam bentuknya ya. Nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan, cocok untuk main game, tapi cocok juga untuk kerjaan editing gitulah. Dan untuk 43 inch ini, ya kalian bisa tebak lah kalau ini lumayan kebesaran sih. Gue pakai 80% untuk ngedit, jadi punya space yang lebih luas. Itu memang lebih enak ya, tapi gue sendiri pun nggak pernah full screen software editingnya gitu. Kayak Premiere Pro, gue selalu bikin setengah aja karena itu lebih enak di mata. Dan space ekstranya yang ada di atas itu gue biasa taruh kayak folder atau Google Chrome. Pokoknya hal-hal lain yang nggak terlalu penting. Karena walaupun secara teori makin luas itu makin enak ya untuk edit video, tapi agak sedikit capek aja sih untuk leher gue terus pergi ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas setiap kali gue mau melakukan hal-hal yang simple aja pas ngedit. Ditambah meja gue lebarnya itu cuma 60 cm aja. Dan menurut gue ya, untuk monitor size segini, setidaknya minimal di 75 atau 80 cm. Mungkin 70 cm itu masih enak. Dan alasan kenapa gue nggak ganti ke meja yang lebih lebar karena di kamar gue ini udah mentok ya posisinya. Di belakang itu udah ada kasur dan bangku gue itu udah selalu nabrak-nabrak. Udah sempit banget lah. Kalau mau 70 cm itu bakal lebih sempit lagi. Tapi memang layar sebesar ini kalau untuk kerjaan produktivitas itu luar biasa enak banget. Kita hampir bisa buka semua tab dan nggak bakal ada space yang kekurangan untuk kita taruh lagi. Walaupun gue yakin nggak ada orang yang buka tab sebanyak ini ya. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa. Gue set resolusinya di 4K udah jelas dan scale-nya itu di 100%. Jadi semuanya itu kerasa lebih luas. Tapi agak sedikit kekecilan lah, terutama kalau kita misalkan lagi baca atau lagi ketik gitu, tulisannya itu jadi kelihatan kecil banget dan kadang-kadang bikin mata gue agak sedikit capek dan berair aja kalau lama-lama liatnya. Jadi kalau misalkan gue lagi ketik, gue ganti scale-nya ke 125%. Dan gue bisa confirm gue lebih suka kerjaan produktivitas di layar 43 inch 16:9 ini dibanding gue pernah coba juga super ultra wide 49 inch dari Samsung juga. Dan ya gue lebih suka di layar ini sih. Yang ultra wide itu terlalu ekstrim gitu kiri kanannya. Ditambah juga dengan harga yang beda jauh banget sih. Jadi ya mending pilih ini aja. Kecuali kalian mau main game kayak game AAA atau game racing gitu, udah jelas super ultra wide bakal lebih enak. Itu frame rate-nya juga di 240 Hz. Ini cuma 60 Hz. Tapi gue yakin kalau kalian tertarik sama monitor ini pun, kalian mungkin bukan pemain game ya, atau mungkin main gamenya kadang-kadang aja, bukan prioritas. Di sana ada konstruksi, di luar sana ada konstruksi. Oh my god. Lagian dengan resolusi 4K ini, kita juga lagian dengan resolusi 4K kayak gini kita juga butuh PC atau konsol yang kuat banget untuk bisa jalanin di resolusi itu. Tapi kalau kalian punya komputer yang kuat untuk jalanin 4K 60 Hz ya, main game kayak Spider-Man gitu, itu lumayan enak sih. Bahkan sebenarnya enak banget karena layarnya yang besar. Saran gue sih kalau kalian pengen main game-game kayak gitu, pakailah controller biar bisa sambil munduran mainnya. Jadi biar TV-nya itu nggak kerasa kebesaran. Tapi untuk game-game AAA kayak gini ya, ultra wide buat gua tetap nomor 1. Kalau untuk main game FPS, ya kita mending lupain aja sih. Gue bakal tetap stick sama monitor gua yang 24 inch di 240 Hz. Oke, jadi produktivitas editing mantep. Main game ya setengah-setengah lah ya, nggak bagus-bagus banget lah. Tapi yang bikin monitor ini tuh enak banget, terutama yang ini sih, karena ini smart monitor, jadi kita bisa pakai dalam keadaan komputer kita mati. Bisa nonton Netflix, HBO, YouTube, dan lain-lain. Dan buat gua, terutama dengan harganya ya, bikin ini monitor jadi worth it banget. Di kehidupan gua yang tinggal sendiri di apartemen yang kecil, untuk punya TV itu agak sedikit repot aja. Udah nggak terlalu tahu lagi mau taruh di mana. Jadi dengan punya monitor yang bisa berfungsi sebagai TV, itu life
changing banget. Dari dulu kalau gue pengen nonton sesuatu harus selalu duduk di meja kerja gue, nyalain komputer dan duduk di kursi kerja. Nggak bisa sambil pengen santai gitu di kasur. Well, sekarang udah bisa, tinggal baringan aja di kasur, komputernya mati, peripheralnya diberesin, dan nonton apapun gitu. Nggak mesti Netflix, nonton YouTube aja udah enak banget. Untuk jarak gue senderan di kasur dan monitornya itu lumayan jauh ya, sekitar 3 meter gitu. Jadi monitor 43 inch-nya itu lumayan kelihatan kecil jadinya. Menurut gue jarak yang paling enak untuk nonton di monitor sebesar ini itu sekitar di 1,5 meter lah. Jadi mungkin kalau kalian di situasi yang sama kayak gue, tinggal di apartemen yang kecil sendiri atau tinggal di kosan dan pengen punya monitor yang bisa sekaligus bisa jadi TV juga kalau kalian lagi pengen, ini mantep banget. Ditambah ini juga udah punya speaker yang lumayan bagus. Jadi menurut gua kita nggak mesti keluar uang lagi untuk beli sound system atau speaker eksternal. Tinggal pakai yang di sini aja, dan kedepannya kalau kita mau upgrade speakernya itu pilihan masing-masing. Tapi kekurangannya apa dong? Kayaknya dari tadi sempurna banget ini monitor ya. Well, seperti yang gue bilang di awal, 43 inch itu bisa kebesaran banget. Terutama kalau kalian punya meja yang kecil. Di 60 cm aja itu menurut gua masih kekecilan. Brightness di monitor ini tuh biasa banget ya, nggak bakal bikin kita puas gitu. Terutama kalau kita punya banyak jendela di samping, di belakang, kalian bakal lihat mantul-mantul cahaya. Dan terkadang kalau lagi nonton mungkin film-film yang agak gelap, itu agak susah. Stand yang super kecil dan selalu bikin goyang-goyang ya monitornya. Bahkan kalau gua lagi ketik-ketik di meja aja, monitornya udah agak sedikit goyang-goyang. Kalau kalian punya kucing di rumah, kelar, sekali dia naik, itu monitor pasti langsung jatuh. Saran gue sih di wall mount aja, kayak TV gitu, karena ini VESA mountnya juga lumayan besar di 200x200. Gue nggak lakuin itu karena pertama gue agak sayang sama tembok gue nggak mau bikin rusak ya, dan juga gue pakai meja yang naik turun. Jadi untuk wall mount itu udah jelas nggak bisa. Tapi kalau kalian bisa, mending kayak gitu aja, dan coba cari wall mount yang bisa swivel, bisa ditarik keluar, bisa digerakin ke kiri, ke kanan. Jadi kalau misalkan kalian punya meja kerja di sini dan kasur di samping kalian, kalau kalian udah capek, pengen relax, pengen nonton, bisa tinggal di swivel monitornya ke arah kasur dan bisa nonton sambil santai. Mantep. A lot of people in the room, you need more space. Voila, right into the wall. Wow. Tapi itu aja sih pengalaman gua sama monitor 43 inch, dan sejauh ini hampir semuanya itu positif. Dan kalau kalian juga udah punya monitornya, boleh share juga pengalaman kalian kayak gimana. Siapa tahu sama juga sama gua atau mungkin beda, biar bisa kasih insight ke orang-orang yang lagi pengen juga. Dan untuk orang-orang yang pengen, gua 100% bisa rekomen. Mantep. Disclaimer aja kalau gue memang dikirimin sama Samsungnya sendiri, jadi gue nggak keluar duit sama sekali. Tapi mereka nggak bayar gue apa-apa, dan mereka juga nggak suruh gue bikin video ini. Gue bener-bener pengen bikin video ini untuk kasih tahu pengalaman gue seperti apa. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you ya nonton. Bye.